Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Geografi Minang Channel. Oke, kali ini kita masih melanjutkan pembahasan KSM Geografi Terintegrasi tingkat provinsi tahun 2022. Ya, jadi masih ada banyak soal lagi nih kita bahas dan KSM-nya sebentar lagi. Jadi karena susahnya soal provinsi ini jadi cukup lama untuk mencari jawabannya ya. Jadi kali ini kita akan membahas nomor 16 sampai 25 terlebih dahulu. Oke, kita langsung masuk aja ke soal nomor 16. Berikut adalah tipe pertanian dan produk yang dihasilkannya. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat? A. Truck farming, gandum, barley, padi. B. Livestock ranching, daging dan wool. C. Dairy farming, telur dan jagung. D. Mediterranean farming, tanaman hias. Oke, kita lihat. Jadi ini ternyata jenis-jenis pertanian komersial ya. Jadi dalam pertanian komersial tuh kita kenal ada namanya livestock ranching, dairy farming, truck farming, kebun buah pertanian Mediterranean atau Mediterranean farming, dan grain farming. Jadi kalau livestock ranching itu dia menghasilkan daging dan wool. Dairy farming menghasilkan sapi perah, susu dan olahannya ya. Terus truck farming kebun buah-buahan yang komoditi utamanya itu buah-buahan. Dan Mediterranean farming juga ada menghasilkan gandum, olive, jeruk dan anggur. Terus grain farming, nah kita masukin grain farming walaupun tidak ada di opsi tapi takutnya nanti keluar ya. Jadi grain farming juga termasuk pertanian komersial yang hasilnya itu berupa jagung, oats, gandum, barley, dan millets. Jadi yang sesuai itu adalah B ya, livestock ranching, daging dan wool. Kalau truck farming itu tadi bukan gandum tapi dia buah-buahan. Kalau dairy farming itu olahan susu, olahan sapi ya gitu. Mediterranean farming bukan tanaman hias tapi Mediterranean farming itu gandum, olive, jeruk, dan anggur. Oke, jawaban nomor 16 adalah B, livestock ranching, daging dan wool. Lanjut. Soal nomor 17, ini disajikan peta wilayah region Amerika Utara. Berdasarkan peta di atas, wilayah pengembangan hewan ternak banyak ditemukan di daerah nomor. Jadi dikasihnya nomor ya, kasihnya berbeda warna. Ada A6, terus B7, C10, D11. Nah, kita lihat yang hewan ternak. Jadi Amerika di wilayah daratan Amerika ataupun secara menyeluruh di dunia itu peternakan paling banyak menghasilkan daging sapi itu adalah Amerika Serikat ya. Nah, di Amerika Serikat ini banyak berpusat di daerah-daerah seperti Nebraska, Kansas. Nah, Nebraska, Kansas, Texas, Colorado. Nah, kita lihat di mana masing-masing wilayah ini. Ini Texas di sini, Kansas di sini, Nebraska, Colorado. Terus ada satu-satu di Washington, Wisconsin, Pennsylvania, dan California. Tapi yang terkonsennya di sini ya. Nah, kita lihat di peta nih, yang di sini nih apa nih? Nah, yang di situ itu ini ya, nomor 7. Jadi jawabannya adalah B, 7. Lanjut, soal 18, perhatikan gambar di bawah ini. Piramida penduduk Indonesia nih, sebelah kiri warna biru laki-laki, sebelah kanan perempuan. Pernyataan yang sesuai dengan gambar di atas adalah A. Terjadi penurunan kelahiran penduduk. B. Terjadi peningkatan kelahiran penduduk. C. Kondisi kesehatan di Indonesia sudah optimal. D. Jumlah penduduk muda sangat sedikit. Jadi ini termasuk piramida penduduk usia muda ya, karena bentuknya adalah piramida. Kita kenal di piramida penduduk itu dibagi atas 3 bentuk. Ada piramida penduduk muda yang ciri-cirinya itu ada kelahiran besar daripada kematian, terus usia mudanya lebih besar dari usia tua, berbentuk limas atau segitiga. Nah, kayak seperti ini. Terus piramida penduduk stasioner, ciri-cirinya kelahiran sama dengan kematian, usia mudanya sama dengan usia tua, biasanya berbentuk segi 4.
Dan ada juga piramida penduduk tua memiliki ciri-ciri yaitu kelahirannya kurang dari kematian, usia mudanya kurang dari usia tua, dan berbentuk seperti nisan, berbentuk batu nisan ya. Yang sesuai dengan gambar di atas, terjadi penurunan kelahiran penduduk. Nah, kita lihat nih di grafik ini, malah ini usia ya, 0 sampai 4, 5 sampai 100 ini adalah usia penduduknya. Kita lihat malah makin persenan jumlah penduduk yang lahir ini makin banyak ya, sampai 19 tahun itu, atau 0 sampai 4, 5 sampai 9 ini banyak 4,5%. Jadi bukan menurun angka kelahirannya, malah ada peningkatan gitu. Terus B, terjadi peningkatan kelahiran penduduk. Nah ini ya. Terus yang C, kondisi kesehatan Indonesia sudah optimal. Nah dari sini kita tidak bisa meyakinkan bahwa kesehatan itu optimal karena piramida penduduk itu tidak ada menunjukkan fasilitas atau kondisi kesehatan, itu tidak ada di piramida. Terus jumlah penduduk muda sangat sedikit, salah, karena jumlah penduduk mudanya malah yang banyak atau sangat banyak. Jadi jawabannya adalah B, terjadi peningkatan kelahiran penduduk. Lanjut soal nomor 19. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, mayoritas penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Cara tepat untuk menuntaskan permasalahan tersebut adalah A, mengintensifkan pembangunan di kawasan timur Indonesia. B, mengintensifkan program keluarga berencana. C, penyerapan tenaga kerja dengan cara optimalisasi peranan BUMN dalam kegiatan perekonomian. D, pembangunan fasilitas umum untuk menunjang kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada nih ya, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk masalah penduduk Indonesia terkonsentrasi Pulau Jawa. Ini kan masalah ketidakmerataan penduduk Indonesia ya, bukan masalah angka kelahiran yang tinggi. Kalau yang B ini bisa kita coret dulu karena program KB ini bukan untuk memeratakan penduduk, tapi lebih ke mengurangi angka kelahiran. Terus apa aja sih program atau upaya yang sudah dilakukan oleh Indonesia? Yang pertama, pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan baik di wilayah Indonesia Timur, Tengah maupun Barat akan mengurangi jumlah penduduk yang memilih untuk mengadu nasib ke Pulau Jawa. Nah di A, dibilangnya intensifkan pembangunan di kawasan timur Indonesia. Harusnya menyeluruh ya, Timur, Tengah, dan Barat. Jadi A ini tidak masuk nih, coret juga nih. Terus menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah. Nah, jadi ini dia penyerapan tenaga kerja dengan cara optimalisasi peranan BUMN dalam kegiatan perekonomian. Jadi BUMN itu berupaya membuka lapangan kerja ya. Jadi tenaga kerja diserap di masing-masing wilayah di seluruh Indonesia. Jadi mereka tidak ada berpacu-pacu ke Pulau Jawa. Kalau yang D, pembangunan fasilitas umum untuk menunjang kegiatan ekonomi, ini tidak ya. Ini lebih ke tidak mempengaruhi gitu. Transmigrasi juga nih, yang ketiga ada transmigrasi. Nah, tapi di sini tidak ada transmigrasi opsinya. Jadi yang mendekati atau yang paling tepat menurut Ibu adalah C ya. Tapi kalau kamu punya jawaban dan opsi yang berbeda, boleh di kolom komentar, karena setiap kita punya pola pikir yang berbeda. Tapi di sini yang paling mendekati ini ya, yang C. Kalau KB ini untuk penurunan angka kelahiran. Intensif kawasan timur tidak, karena tengah sama baratnya gimana gitu, nggak dibangun gitu. Itu ya. Lanjut soal nomor 20. Perhatikan grafik di bawah ini dengan seksama. Nah, ini adalah grafik yang sebelumnya juga ada ya. Grafik ini berarti di soal provinsi banyak mengenai soal kependudukan nih. Tahun 2022 kemarin ya. Nah, di grafik ini nih, ini ribuan per tahun. Berdasarkan grafik, kita lihat pertanyaannya, berdasarkan grafik di atas, kondisi penduduk pada stage 5 mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Nah, nanti kita lihat di stage 5, berarti ini ya, tahap kelima.
di tahap kelima ini yang biru ini adalah birth rate, berarti angka kelahiran, yang merah death rate, angka kematian. Jadi ketika stage 5 angka kematiannya itu stuck ya, lurus tuh. Nah terus di angka kelahirannya terjadi penurunan tuh, mulai dari pertengahan mungkin 15 ini turun ya sampai ke bawah 10. Jadi ada penurunan pada angka kelahiran. Jadi jawabannya yang benar adalah yang A, angka kelahiran tinggi sedangkan jumlah atau angka kematian menurun tidak. B, angka kelahiran menurun, angka kematian lebih tinggi dari kelahiran tidak. C, angka kelahiran menurun sedangkan jumlah atau angka kematian stagnan, iya ya. D, angka kelahiran tinggi sedangkan jumlah atau angka kematian stagnan tidak. Jadi jawabannya adalah C. Ya. Nah, di sini kamu juga dituntut untuk memahami gambar dan grafik atau diagram yang disajikan. Nah, ini teliti banget ya, lihat nih ininya, garisnya, terus tahapnya. Nah, begitu. Jadi ini namanya soal literasi ya. Lanjut, soal nomor 21. Transportasi merupakan faktor kunci dari supply chain untuk memastikan pergerakan yang efisien dan tepat waktu terhadap ketersediaan bahan baku dan produk jadi. Di MADC, jenis skema pendistribusian supply chain yang digunakan untuk menekan biaya angkut dan juga tarif bea dan cukai adalah dengan menggunakan skema A. Transnational Logistic Transportation, B. Multinational Logistic Transportation, C. Multimodal Logistic Transportation, D. Transmodal Logistic Transportation. Nah, jadi di Indonesia khususnya ya, MADC ini nggak tahu apa, tapi kalau di Indonesia MADC ini perusahaan minyak bumi dan gas ya yang cukup besar di Indonesia. Nah, jadi peran transportasi multimodal dalam sistem logistik. Nah, jadi yang digunakannya adalah transportasi multimodal sangat penting dalam sistem logistik karena pengangkutan barang seringkali menggunakan lebih dari satu jenis moda transportasi. Di Indonesia, transportasi multimodal lebih penting lagi karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Jadi ini adalah pembahasan untuk geografi transportasi ya. Jadi di dalam cabang geografi juga ada geografi transportasi, di mana ada dua transportasi logistik yang digunakan secara menyeluruh di seluruh dunia, yaitu multimodal dan transmodal logistik. Nah, di Indonesia yang dipakai MADC ini salah satu perusahaan di Indonesia ya, dipakainya multimodal logistik. Nah, begitu. Kalau yang A atau B ini tidak ada ya. Jadi yang ini nih, multimodal dan transmodal. Ini jawabannya adalah C. Lanjut, soal nomor 22, perhatikan grafik di bawah ini dengan seksama. Nah, ini jumlah pengunjung, ini rejuvenational decline, tahap perkembangannya. Berdasarkan grafik Butler di atas, sebuah perkembangan destinasi wisata mulai dari tahapan eksplorasi sampai rejuvenasi atau deklinasi sangat dipengaruhi oleh aspek TDT. Yang A, profit yang dihasilkan dari sebuah destinasi wisata. B, lamanya wisatawan berada di destinasi wisata. C, presentasi peningkatan dari wisatawan setiap tahun. D, banyaknya akomodasi yang ditawarkan di destinasi wisata. Jadi kita lihat di website ini ya. Ini websitenya bisa diklik ya. Nih kita kunjungi websitenya. Jadi di sini dibilangnya bahwa ada fase-fase pengembangan ini ya, fase-fase pengembangan destinasi wisata tuh melalui Tourist Area Life Cycle atau ATC, di mana ini dia grafiknya, di mana menurut grafik ini tuh setiap tahap itu nih kita lihat ya, TALC namanya ya. Model fase TALC merupakan model yang dikembangkan dari keilmuan pemasaran dan bisnis melalui model Product Life Cycle PLC-nya yang sangat terkenal. Nah, yang TALC itu tadi mulai dari fase exploration. Kita baca satu aja boleh ya. Fase ini adalah fase di mana suatu daerah baru mulai akan mengembangkan daerahnya menjadi destinasi wisata. Jenis atraksinya mayoritas
bertemakan alam dan budaya yang belum dikembangkan secara serius. Fase ini merupakan fase awal ketika pemerintah daerah dan masyarakat yang mulai memikirkan untuk mengembangkan pariwisata daerahnya, melihat potensi yang dimilikinya. Inilah waktu yang tepat di mana perencanaan visi pariwisata atau tourism visioning mulai dipikirkan. Contoh daerah yang masuk tahap ini adalah kawasan ekonomi khusus yang baru ditetapkan oleh pemerintah seperti KEK Tanjung Gunung di Pulau Bangka. Terus ada lagi fase keterlibatan, involvement, adanya fase pengembangan destinasi wisata mulai serius dilakukan dengan sektor, dijadikannya sumber pemasukan, ada homestay mulai berkembang, investor. Jadi semua fase-fase ini tuh menawarkan akomodasi atau apa sih yang bisa diambil oleh pengunjung terhadap destinasi wisata yang dikunjungi. Jadi yang A, profitnya enggak ya, tadi kita baca tidak ada profit. Yang B, lamanya wisatawan berada di destinasi wisata juga tidak. Yang C, berpresentasi peningkatan wisatawan setiap tahun juga tidak. Jadi tahapnya tuh lebih makin banyak akomodasi yang tawarkan, makin banyak jumlah pengunjung. Nah ini maksudnya. Tapi jawabannya adalah D, banyaknya akomodasi yang ditawarkan di destinasi wisata, sehingga tahap-tahap ini pun berkembang dan menyebabkan banyaknya jumlah turis atau pengunjung. Ya, itu dia. Lanjut soal nomor 23, perhatikan gambar di bawah ini. Gambarnya itu katanya, I am sure you recall the penalty for early withdrawal, berarti dia ada peminjaman kayaknya ya, dan dia berhubungan dengan bank. Nah biasanya kalau berhubungan dengan bank ini perginya ke riba ya. Jadi ayat di dalam Al-Quran yang sesuai dengan gambar di atas adalah, kita lihat ini terjemahan dari masing-masing ayat ini. Jadi ayat yang pertama yang huruf option A itu surat Al-Baqarah ayat 279 yang artinya, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Nggak bisa jadi ini ya jawabannya. Kita lihat dulu di surat opsi B yang merupakan surat Al-An'am ayat 14. Terjemahannya, katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal dia memberi makan dan tidak diberi makan. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah, dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik. Nah ini tidak ada menyinggung tentang bank tadi ya. Terus surat yang opsi C itu surat Al-An'am ayat 30 yang artinya, dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah kamu melihat peristiwa yang mengharukan. Berfirman Allah, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar demi Tuhan kami. Berfirman Allah, karena itu rasakan azab ini disebabkan kamu mengingkarinya. Ini tentang azab ya, tidak ada terkait dengan riba. Terus opsi yang D, surat Al-An'am ayat 38 terjemahannya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu, tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Nah ini juga tidak ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A, karena berhubungan dengan bank dan itu mungkin riba ya. Setiap apapun berinteraksi dengan bank lebih mengarah ke riba. Oke, lanjut soal nomor 24. Perhatikan grafik di bawah ini dengan seksama. Nah, ini grafik di atas menggambarkan mengenai BitTrend curves. Dari modal ini, maka menghasilkan sebuah zonasi dari penggunaan lahan perkotaan yang berbeda seiring bertambahnya jarak dari pusat kota. Model BitTrend curves ini menjadi dasar terbentuknya model penggunaan wilayah perkotaan di bawah ini, yaitu A. Concentric Burgess, B. Multiple Nuclei Harris-Holman, B. Sectoral Hamerhead, D. Primate City Chevron. Kalau berdasarkan BitTrend curves ini kita lebih langsung ke konsentrasi Burgess saja ya. Tapi kita lihat nih yang BitTrend curves ini apa. Nah, jadi BitTrend ini adalah model geografi ekonomi yang menjelaskan mengenai biaya sewa dan permintaan akan tanah yang berubah sesuai dengan jarak dari CBD. CBD ini Central Business District-nya ya.
Terus teori ini menyatakan bahwa pengguna tanah akan berkompetisi satu dengan yang lain untuk mendapatkan lokasi yang paling optimal untuk menunjang usaha mereka. Semakin dekat dengan pusat kota, semakin tinggi penawaran sewa tanah mereka atau bid rent. Pada model ini diasumsikan bahwa semakin dekat dengan CBD maka akan ada semakin banyak pelanggan, dan semakin banyak pelanggan akan membuat suatu usaha semakin untung. Hasil dari model ini yang paling sempurna dijelaskan oleh model kota konsentrik milik Burgess. Nah, itu dia. Jadi, sebagai bentuk hasil dari bid rent ini, ya kita bisa melihatnya dari kota konsentrik milik Burgess. Jadi, jawabannya adalah A. Concentris Burgess. Lanjut, soal nomor 25. Perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama. Nah, ini gambar Kristaller ya. Teori Kristaller. Gambar di atas merupakan prinsip K sama dengan 7 milik Kristaller. Persyaratan terbentuknya prinsip K sama dengan 7 seperti gambar di atas adalah A. Topografi perkotaan sebagian besar didominasi topografi yang bergelombang. B. Wilayah tersebut memiliki jaringan transportasi yang homogen atau seragam. C. Jumlah penduduk dan daya beli masyarakat tersebar secara tidak merata. D. Barang atau jasa di wilayah perkotaan tersebut tidak dapat dijual ke segala arah. Nah, jadi kalau Kristaller ini syaratnya itu pasti homogen semua gitu wilayahnya. Makanya bisa terjadi adanya teori sentral ini. Mari kita lihat, ini dia tempat sentral yang berhierarki 7 atau K sama dengan 7. Jadi tempat sentral berhierarki 7 dinamakan juga situasi administratif yang optimum atau asas administratif, yaitu tempat sentral yang mempengaruhi seluruh bagian wilayah tetangganya. Jadi sentral yang A ini mempengaruhi di tengah tetangga yang di sekelilingnya. Ya. Jadi situasi administratif yang dimaksud dapat berupa kota, pusat pemerintahan. Nah, di sini kita langsung saja ya yang ini ya, persyaratan terbentuknya. Jadi kawasan tersebut nih harus mampu menjangkau dan dijangkau kawasan yang berada di bawah kekuasaannya. Lokasinya berada di wilayah yang beradius relatif sama dari semua arah, berada pada rute kendaraan umum yang terjangkau semua arah. Nah, jadi dengan begitu diharapkan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di antara warganya. Jadi harus homogen radius atau jarak ya. Istilah radius relatifnya, jarak relatifnya itu sama di seluruh arah. Kita lihat di opsi A, topografi perkotaan sebagian besar didominasi topografi yang bergelombang. Tidak, biasanya ini bukan bergelombang tapi datar nih. B, wilayah tersebut memiliki jaringan transportasi yang homogen atau seragam. Nah, ini bisa jadi nih. C, jumlah penduduk dan daya beli masyarakat tersebar secara tidak merata. Enggak, dia diharapkan harus merata ya. D, barang atau jasa di wilayah perkotaan tersebut tidak dapat dijual ke segala arah. Bisa ya segala arah, asalkan dia homogen. Jadi yang istilahnya di sini yang sesuai itu adalah B, wilayah tersebut memiliki jaringan transportasi yang homogen atau seragam. Nah, jika kamu punya jawaban yang lain, boleh kita share dan bahas di kolom komentar. Karena bisa juga ini sekalian pelatihan bimbingan KSM. Oke, sampai di situ dulu untuk pertemuan ini. Semoga ada waktu untuk membahas pertanyaan nomor soal selanjutnya ya, karena dengan waktu yang cukup dekat dan soal yang susah carinya ya. Pada umumnya ini soal jawabannya itu dicari tuh lewat artikel dan jurnal internasional gitu baru ketemu. Jadi cukup susah soal-soal KSM ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sukses untuk KSM 2023-nya. Jangan lupa di-subscribe dan bunyikan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan pembahasan soal-soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.